Shalom, baik, perkenalkan nama saya Ani Mazaloku. Saya dari Universitas Dharma Agung. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang peran etika Kristen dalam pernikahan dan keluarga. Baik, sebelum kita akan membahas lebih dalam, kita akan tahu apa arti pernikahan. Nah, pernikahan itu merupakan lembaga ilahi yang diciptakan oleh Allah sendiri sejak awal mula menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 tertulis bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, pernikahan ini bukan hanya sekedar sosial, tetapi juga merupakan panggilan kudus untuk hidup bersama dalam kasih dan kesetiaan. Baik, dalam pembahasan saya ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, apa pengertian etika Kristen dalam konteks pernikahan dan keluarga? Yang kedua, apa saja prinsip dasar etika Kristen dalam kehidupan keluarga? Dan yang ketiga, bagaimana peran etika Kristen dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga? Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu pengertian etika Kristen. Etika Kristen adalah sistem nilai dan norma perilaku yang bersumber dari Alkitab dan teladan Yesus Kristus. Etika ini berfokus pada hidup yang berkenan kepada Allah serta berorientasi pada kasih. Nah, menurut Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2, yang tertulis bahwa hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Artinya, seluruh tindakan seorang Kristen termasuk dalam pernikahan dan keluarga harus didasari oleh kasih sejati. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu dasar etika Kristen dalam pernikahan. Nah, di dalam dasar etika Kristen pernikahan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, Alkitab sebagai firman Allah. Yang kedua, teladan Kristus. Ketiga, hati nurani yang diperbarui oleh kudus. Yang pertama, kita akan membahas Alkitab sebagai firman Allah. Nah, segala pedoman kehidupan rumah tangga didasarkan pada prinsip firman Tuhan yang di dalamnya tertulis Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, yang dimana Rasul Paulus menegaskan bahwa hubungan suami istri harus mengeladani hubungan Kristus dengan jemaat. Yang kedua yaitu teladan Kristus. Nah, di sini Kristus menjadi teladan kasih, pengorbanan dan kesetiaan. Kasih Kristus yang tanpa pamrih menjadi dasar perilaku antar suami istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, hati nurani yang diperbarui Roh Kudus. Nah, di sini etika Kristen tidak hanya soal aturan tetapi juga transformasi hati oleh Roh Kudus yang menuntut setiap anggota keluarga hidup dan kebenaran dan kasih. Baik, kita akan masuk pada pembahasan poin ketiga, yang dimana di sini menunjukkan tujuan pernikahan menuju etika Kristen. Nah, di dalam tujuan pernikahan menurut etika Kristen ini terdapat 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, saling menolong dan melengkapi. Yang ketiga, melahirkan dan mendidik keturunan dalam iman. Baik, kita akan membahas yaitu yang pertama, mewujudkan kasih Allah dalam hidup manusia. Nah, dalam pernikahan menjadi wadah nyata bagi kasih Allah yang dinyatakan melalui kehidupan suami istri. Nah, yang kedua, saling menolong dan melengkapi. Nah, di sini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, makanya pernikahan menjadi bentuk kebersamaan yang saling melengkapi dalam kasih. Nah, ketiga, melahirkan anak dan mendidik keturunan dalam iman. Nah, di sini tanggung jawab orang tua adalah membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita akan mengajarkan anak-anak kita dalam menuntut kasih dan serta mengasihi Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yang dimana di sini terdapat peran etika Kristen dalam pernikahan. Nah, di sini kita membahas tentang 4 poin, yaitu menjaga kesetiaan dan kekudusan pernikahan. Bagaimana sih kita menjaga kekudusan dalam pernikahan itu? Nah, kita harus menatang yaitu namanya perceraian atau perselingkuhan.
kebanyakan yang udah menikah sekarang banyak yang namanya keselingkuhan. Kita sebagai orang Kristen kita harus jauhi itu yang namanya perselingkuhan, ketidakjujuran, tetapi kita harus terbuka kepada istri maupun suami. Nah, makanya kita harus menjaga kesetiaan dan kekudusan pernikahan kita tersebut. Baik, yang kedua, mendorong komunikasi yang sehat dan terbuka. Nah, di sini orang Kristen mengajarkan pentingnya kejujuran dan saling mendengarkan dan menghormati dalam setiap percakapan rumah tangga. Nah, misalnya kita orang tua atau istri, kita harus mendengarkan apa percakapan, apapun yang dibilang suami kita harus mendengarkan. Nah, sehingga nanti ada kekompakan atau serasi dalam keluarga. Baik, kita akan membahas yang ketiga, yaitu mengajarkan pengorbanan dan kasih tanpa pamrih. Nah, yang dimaksud di sini yaitu kasih sejati bukanlah mencari keuntungan diri, tetapi melainkan memberi dan mengorbankan demi kebaikan pasangan. Nah, yang keempat yaitu menjadi dasar dalam mengatasi konflik. Bagaimana sih kita mengatasi konflik itu? Yaitu menuntut pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan kasih atau pengampunan dan doa. Baik, kita masuk akan pembahasan yaitu peran etika Kristen dalam keluarga. Nah, apa aja sih peran Kristen etika dalam keluarga itu? Ada beberapa 4 poin, yaitu yang pertama, menambahkan nilai-nilai kekristenan pada anak. Nah, di mana di sini orang tua menjadi teladan dalam iman, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, menumbuhkan sikap hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan harus disiplin dalam kasih. Yang ketiga yaitu membangun kehidupan rohani bersama. Nah, di sini keluarga Kristen menumbuhkan kebiasaan seperti berdoa, membaca Alkitab, dan ibadah bersama sebagai fondasi rohani. Nah, yang keempat yaitu menjadi teladan di tengah masyarakat. Bagaimana sih kita menjadi teladan di tengah masyarakat itu? Yaitu keluarga kita harus dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, baik, di sini ada sebuah kesimpulan yang dimana etika Kristen ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pernikahan, yang dimana setiap pasangan Kristen hendaknya menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, memelihara kehidupan rohani bersama serta menerapkan nilai kasih, kesetiaan, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari agar pernikahan tetap diberkati Tuhan. Baik, sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.